Akidah Akhlak kelas 3 semester 1 bersama Umi Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Nah, kali ini kita akan belajar tentang berbakti kepada kedua orang tua dan durhaka kepada kedua orang tua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan kisah Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk sikap taat dan patuh terhadap orang tua. Yang kedua, menyimulasikan akhlak karimah patuh dan taat terhadap kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, menjelaskan sikap durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Keempat, menyimulasikan kisah Kan'an sebagai bentuk cara menghindari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa sebelum belajar yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk mendapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Berbakti kepada orang tua. Yang pertama, pengertiannya. Berbakti kepada kedua orang tua disebut birrul walidain, yang artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan yang utama, karena orang tua telah susah payah mengandung, merawat, dan membesarkan kita. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan orang tua kepada kita. Nah, orang tua kita yaitu ibu dan ayah. Ibu adalah orang yang mengandung dan melahirkan kita. Ia melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya agar kita lahir dengan selamat. Setelah lahir, kita disusui, dirawat, disayang, agar tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan ayah. Ayah membesarkan kita dan mencari nafkah untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Karena itu, kita wajib untuk taat dan berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Adapun hadis Nabi Muhammad SAW tentang berbakti kepada kedua orang tua, yang artinya, dari sahabat Abu Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah amal yang paling utama? Dia menjawab, salat di awal waktu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Dia menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Dia menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nah, dari situ kita bisa ya menyimpulkan bahwa kita berbakti kepada orang tua itu adalah wajib dan harus dilaksanakan. Kedua, adab-adab kepada kedua orang tua. Di antara yang pertama, melaksanakan perintah keduanya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maksudnya, ya kita harus mematuhi seluruh perintah orang tua, kecuali kalau misalnya kita menyekutukan Allah. Nah, itu tidak boleh ditaati perintahnya, ya. Selanjutnya, yang kedua, berbicara dengan baik dan sopan kepada mereka. Ketiga, menampakkan senyuman dan ekspresi ceria di hadapan mereka. Keempat, memandang mereka dengan penuh kasih sayang dan hormat. Kelima, segera memenuhi panggilan mereka. Jika kalian dipanggil, langsung kita datangi atau kita menyaut panggilannya. Dan keenam, tidak mengeluh dan menggerutu ketika kita dinasehati. Ketujuh, bersikap tawadu terhadap keduanya. Kita harus rendah hati kepada orang tua kita. Tidak boleh sombong, ya. Dan kedelapan, berusaha melayani dan memenuhi kebutuhan mereka.
Ke-9, memberikan hadiah apa yang mereka suka. 10, mohon saran atau bermusyawarah dengan keduanya atas perkara yang kita hadapi. Ke-11, mendengarkan dan melaksanakan nasihat keduanya. Jadi apa yang dinasihati sama orang tua kita harus dengarkan dan dilaksanakan. Selanjutnya, sabar atas tindakan keduanya yang mungkin kurang kita sukai. Kita harus sabar ya, dan kita tidak boleh memarahinya di depan mereka. Dan tidak memperlihatkan ketidaksetujuan kita di depan mereka. Dan selanjutnya, tidak mengungkit pemberian kita kepada mereka. Kita kasih, kita nggak boleh disebut-sebut ya di depan mereka, karena itu akan menyinggung perasaan mereka. Lalu mengingatkan dengan cara yang terbaik apabila mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya, boleh bersenda gurau atau bercanda dengan mereka, dengan orang tua kita, asal tidak berlebihan yang sampai menyinggung perasaan. Dan terakhir, tidak berpergian kecuali dengan izin dan ridho keduanya. Nah, itulah tadi salah satu beberapa adab-adab kepada orang tua. Yuk kita berdoa untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian simak kisah Nabi Ismail yang taat dan patuh kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah.
Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Kisah ini diambil dari surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar." Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah durhaka kepada orang tua. Adapun pengertiannya, durhaka kepada orang tua disebut uququl walidain. Durhaka kepada orang tua merupakan akhlak tercela dan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum kedua orang tuanya memaafkan, bahkan memasukkannya ke dalam dosa-dosa besar yang mengiringi syirik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, seorang anak dapat dikatakan durhaka jika membantah perintah orang tua dan menyebabkan orang tuanya tidak ridho kepadanya. Karena ridho Allah, ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Salah satu contoh anak durhaka yaitu Kan'an. Dia adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, yaitu orang tuanya bernama Nabi Nuh alaihi salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" Beliau menjawab, "Isyrak atau syirik, menyekutukan sesuatu dengan Allah." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Kemudian durhaka kepada orang tua." Ia bertanya lagi, "Kemudian apa?" Rasulullah SAW bersabda, "Sumpah yang menjerumuskan." Aku bertanya, "Apa sumpah yang menjerumuskan itu?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sumpah dusta yang menjadikan ia mengambil harta seorang muslim." Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu tadi ya sayang ya, adalah salah satu dosa besar kalau kita durhaka kepada orang tua ya. Maka dari itu kita harus menghindari sikap durhaka kepada orang tua. Nah, adapun salah satu contoh sikap durhaka kepada orang tua yaitu yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, dan demikian juga membentak dan bersuara keras kepada orang tua. Yang kedua, mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua bersedih hati apalagi kalau sampai menangis ya. Yang ketiga, bermuka masam dan cemberut kepada orang tua. Jadi kita nggak boleh wajah kita itu cemberut di depan orang tua, karena itu akan menyinggung perasaan orang tua. Yang keempat, mencela orang tua, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelima, memandang sinis kepada orang tua. Keenam, malu menyebut mereka sebagai orang tua kita. Misalnya kita menyebutkan orang tua kita di hadapan teman-teman kita atau orang lain ya. Kita tidak boleh malu. Ya, kalau kita malu menyebutkan, maka itu akan menyakiti hati mereka.
Selanjutnya, memerintahkan orang tua. Ya, kita tidak boleh menyuruh-nyuruh orang tua. Ya, orang tua kita tidak pantas kita menyuruh orang tua. Selanjutnya, yang kedelapan, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Minta dibelikan ini, minta dibelikan itu, sedangkan orang tua kita tidak mampu. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, selanjutnya, lebih mementingkan istri dibanding orang tua. Itu juga tidak boleh. 10. Meninggalkan orang tua ketika masa tua mereka atau saat membutuhkan anaknya, kita tinggalkan mereka. Bahkan ada anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya nak ya. Kita harus merawat orang tua kita sampai beliau meninggal ya. Nah, inilah diantara bentuk-bentuk kedurhakaan yang harus ditinggalkan. Demikian juga bentuk-bentuk lainnya yang merupakan kedurhakaan, maka harus dijauhi. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang sikap berbakti kepada orang tua dan durhaka kepada orang tua. Kalian sudah bisa membedakannya kan? Mana sikap yang harus kita lakukan? Ya, salah satunya yang harus kita lakukan adalah berbakti kepada orang tua, dan kita harus tinggalkan sikap durhaka kepada orang tua. Nah, itu saja materi yang dapat Umi sampaikan. Sebelumnya silakan kalian simak kisah Kan'an si anak durhaka. Selamat menyaksikan. Kan'an anak durhaka. Bertahun-tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, namun hanya beberapa orang yang beriman kepadanya. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada kaum yang tidak mau beriman tersebut. Berbulan-bulan Nabi Nuh alaihissalam membuat bahteranya. Setelah bahtera terselesaikan, Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya untuk menaiki bahtera tersebut, namun hanya 80 orang yang mau menuruti ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam memasukkan berpasang-pasang hewan ke dalam bahteranya. Lalu Allah Subhanahu wa taala benar-benar menurunkan azabnya, yakni banjir bandang yang sangat besar. Air bah datang! Air bah datang! Air bah datang! Mereka panik dan berlari ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Di atas bahtera, Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya Kan'an berusaha mendaki gunung bersama orang-orang yang tidak beriman. Nabi Nuh merasa amat iba. Ia sangat ingin menolong putranya. Maka dibawalah bahtera merapat ke tempat pendakian Kan'an. Nabi Nuh berseru, "Kan'an, ikutlah bersama kami. Naiklah ke bahtera ini. Sebab hanya yang ada di atas bahtera ini yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala." Tidak mau, aku akan berlindung di puncak gunung sana. Aku pasti akan selamat, aku pasti akan selamat. Kan'an tetap bersikeras mendaki gunung. Sedetik kemudian, banjir bandang yang maha dahsyat itu menyeret Kan'an di tengah pusaran air. Ia digulung ke sana kemari, lalu tenggelam, dan akhirnya ia pun mati. Pencerah jiwa. Jika orang tua kita memerintahkan kebaikan, maka kita harus mengikutinya. Jika kita membangkang dan durhaka, maka niscaya azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita. Nauzubillah. Bagaimana setelah menyaksikan kisah Kan'an? Nah, demikianlah ya materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan kalian dan kalian dapat memahami materi yang telah Umi sampaikan. Umi akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.